Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. SMP Tarik bin Ziyad di dalam belajar di bulan Ramadan ini, kita dan kami mengadakan satu kajian Ramadan, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan kita bersama, ayah dan bunda serta santri yang soleh dan cerdas serta sahabat iman dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kajian Ramadan bersama Ustadz kita yang sudah kita kenal bersama, yaitu Al-Ustadz Haji Taufikur Rahman LCMA. Pada kesempatan sore hari ini dalam kajian Ramadan ini, tema yang akan disampaikan untuk kita semua yaitu tentang kisah Perang Badar. Ayah dan bunda, santri yang saleh dan cerdas, serta sahabat iman dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menyaksikan kajian dari Ustadz Taufikur Rahman. Kepada beliau dipersilahkan untuk memberikan kajian untuk kita bersama. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita, dan salah satunya adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan. Ayah bunda, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang singkat ini izinkan kami menjelaskan salah satu peristiwa besar di dalam sejarah Islam, dan peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Dan memang bulan Ramadan selalu menghadirkan peristiwa-peristiwa besar, gitu ya. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan beribadah di bulan Ramadan ini, insya Allah akan ada peristiwa besar baik di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, maupun di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan salah satu peristiwa besar yang dihadirkan oleh Ramadan, ya, yang pernah dihadirkan oleh Ramadan adalah peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar. Dan Perang Badar ini, Ustaz Edi, ya, jadi terjadi di awal perintah puasa di bulan Ramadan kepada kaum muslimin, gitu. Jadi awal perintah bulan Ramadan ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala di awal pertama kali Ramadan ini memberikan ujian yang sangat berat kepada para sahabat, gitu, kepada Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu. Yaitu di tanggal 17 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk keluar dari Madinah dan bertemu dengan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Artinya ini puasa pertama kali, ya, di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Walaupun sebelum ada perintah Ramadan ini para sahabat sudah melakukan atau melaksanakan puasa walaupun tidak 1 bulan penuh, gitu. Nah, dan Perang Badar ini terjadi 15 tahun setelah kenabian. Jadi setelah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, 15 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala
menurunkan perintah untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 5 pembahasan insya Allah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang dari perang Badar. Kemudian yang kedua persiapan sebelum perang Badar. Kemudian ketika perang Badar, setelah perang Badar, yang terakhir adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Badar ini. Yang pertama, apa yang melatar belakangi perang ini? Jadi Rasulullah SAW itu menyuruh beberapa orang di Madinah, para sahabat, awalnya adalah untuk mengambil atau untuk menghadang kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa Rasulullah ingin mengambil harta orang-orang kafir Quraisy, gitu ya? Sebenarnya harta yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan dari Mekah ke Syam pada saat itu adalah milik orang-orang Muslim. Karena ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya, banyak orang-orang atau kaum muslimin yang ketika berhijrah itu meninggalkan harta-harta mereka. Rumah ditinggalkan, harta ditinggalkan, kemudian seluruhnya ditinggalkan, gitu ya. Karena apa? Karena mengikuti perintah Allah dan Rasul untuk berhijrah ke Madinah, gitu ya. Dan di tengah jalan ketika orang-orang muslim ini berhijrah, para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dicegat oleh orang kafir Quraisy dan mengatakan, kalau kamu ingin berhijrah silakan, tapi harta-hartamu yang ada di Mekah jangan dibawa, ditinggalkan, gitu. Jadi kebanyakan para sahabat itu ketika berhijrah tidak membawa apa kecuali pakaian yang ada di badan mereka, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan ingin mengambil harta orang-orang kafir, tidak, tapi ingin mengambil harta-harta mereka, gitu ya. Dan salah satu perintah syariat kan tujuannya untuk menjaga harta, gitu, untuk menjaga harta kaum muslimin. Jadi kalau harta kita diambil, kaum muslimin diambil, kita tidak boleh diam, gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya itu. Jadi awalnya Rasulullah memanggil para sahabat dan mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan ada kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dengan bawaan yang sangat besar ya dari Syam akan kembali ke Mekah, gitu ya. Dan mereka akan menghadang di pinggiran kota Madinah pada saat itu, karena jalur utama dari Mekah ke Syam atau dari Syam ke Mekah itu berada di pinggiran kota Madinah, gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menghimpun sejumlah sahabat ya, dan memang ketika itu yang Rasulullah himpun dan yang sudah siap ya, yaitu sejumlah 300 sekian orang ya. Ada mengatakan 316, ada yang mengatakan 313 gitu. Tapi ala kulihal Rasulullah berhasil menghimpun 313 yang sudah siap. Walaupun jumlah kaum muslimin lebih daripada itu, tapi kebanyakan di antara mereka belum siap untuk ikut menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Maka keluarlah Rasulullah bersama para sahabat. Tapi qadarullah Subhanahu wa taala ya, dengan ketentuan Allah, ternyata Abu Sufyan ya, ketika sebelum melewati pinggiran kota Madinah gitu ya, dan sampai nanti Badar gitu ya, itu Abu Sufyan mengetahui bahwasanya Rasulullah akan menghadang kafilah dagang ini gitu ya. Kemudian Abu Sufyan melewati jalan alternatif, tidak melewati jalan utama gitu. Melewati jalan alternatif, dan sebelum melewati jalan alternatif, Abu Sufyan mengirim salah satu utusan di antara mereka untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah bahwasanya Rasulullah akan menghadang harta-harta mereka gitu. Menghadang kafilah dagang mereka. Nah, kemudian ketika Abu Sufyan sudah melewati jalan alternatif ya, singkat cerita Rasulullah dan para sahabat tidak menemui Abu Sufyan dan kafilah dagangnya gitu ya. Nah, gitu. Karena pada saat itu Abu Sufyan melewati jalan alternatif dan Rasulullah tidak berhasil
menghadang atau menemui kafilah dagang kafir Quraisy pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, di saat yang bersamaan ternyata orang yang diutus oleh Abu Sufyan untuk mengabari orang Quraisy di Mekah itu sudah sampai di Mekah, dan ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah mendengar bahwasanya Rasulullah akan menghadang Abu Sufyan dan kafilah dagangnya, maka mereka pun berkumpul ya, dan berhasil mengumpulkan 1.000 orang ya, kurang lebih, dan mulai mempersiapkan diri ya, dengan segala hartanya, dengan segala senjatanya dan sebagainya. Maka 1.000 orang ini berjalan menuju ke Madinah gitu ya. Nah, ternyata dengan takdir Allah Subhanahu wa taala juga pasukan kafir Quraisy dengan kafilah dagang Abu Sufyan ini tidak bertemu juga gitu ya. Dan ketika Abu Sufyan sudah hampir sampai ke Mekah dan mendengar bahwasanya pasukan kafir Quraisy itu sudah berjalan gitu ya, kemudian mengutus salah satu orang agar menyusul pasukan 1.000 orang ini agar apa? Agar kembali lagi ke Mekah, nggak usah meneruskan perjalanan gitu. Karena kafilah dagangnya sudah selamat, harta-harta mereka sudah selamat menurut mereka gitu ya. Nah, ketika utusan itu sudah menyusul ya dan menemui Abu Sufyan mengatakan kami tidak akan kembali ke Mekah gitu ya. Tetapi kami akan meneruskan perjalanan ini ya sampai kami bisa menemui kemenangan gitu ya, bertemu dengan Rasulullah dan pasukannya, dengan kaum muslimin, dan kami akan menghancurkan mereka dan kami akan menang gitu ya, dengan kesombongannya. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Jadi perang Badar ini juga disematkan atau diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anfal. Jadi satu ayat khusus membahas tentang perang Badar. Nah, singkat cerita, kaum muslimin sudah sampai di pinggiran kota daerah Badar gitu ya, dan pasukan kaum kafir Quraisy juga sudah sampai pinggiran kota Badar ya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Rasul dan para sahabat itu berada di kalau kita buka di ayat 42 ini, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Jadi tempatnya itu kaum muslimin di udwatid dunya namanya, kemudian kaum kafir Quraisy di udwatil quswa gitu ya. Dan mereka bermusyawarah ya, terutama kaum muslimin bermusyawarah. Ini gimana nih? Kita balik ke Madinah atau bagaimana? Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Nah, di antara para sahabat itu tentu ada dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Kaum Ansor itu jumlahnya sangat dikit, sekitar 80-an. Kaum Muhajirin jumlahnya 80-an, kaum Ansor jumlahnya mayoritas gitu ya. Nah, kaum Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan bersamamu gitu. Kamu kembali atau kamu berperang, ya lanjut gitu ya ke Badar, kami akan ikut bersamamu. Rasulullah masih diam. Kenapa? Karena ingin mendengar apa nih pendapat dari kaum Ansor nih, orang-orang Madinah nih gitu ya. Kemudian muncullah Sa'ad bin Mu'az gitu ya. Sa'ad bin Mu'az ini adalah pemimpin orang-orang Ansor pada saat itu. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan mengikuti Anda walaupun Anda memerintahkan kami untuk menyeberangi lautan ya, tanpa perahu, tanpa kapal, kami akan ikuti perintahmu gitu ya. Dan tidak akan ada satupun dari orang-orang Ansor ini yang balik ke belakang gitu ya. Tidak akan gitu ya. Semuanya akan ikut perintahmu. Nah, akhirnya mereka bergerak dari Udwatil Dunya ini ya, daerah Udwatil Dunya, pinggiran daerah Badar ini, menuju ke Badar. Nah, kemudian Rasul memilih tempat di Badar yang agak tinggi. Tapi kemudian salah satu sahabat, Khabbab bin Al-Munzir ya, mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tempat ini wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala, apa pendapatmu gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, ini pendapatku. Kata Khabbab bin Munzir, kalau itu pendapatmu, sesungguhnya tempat ini tidak tepat. Tapi carilah tempat yang lain yang akan bisa membuat pasukan kaum muslimin bisa bertahan dan bisa tempatnya nyaman dan sebagainya. Akhirnya dipilihlah tempat gitu ya, salah satu tempat yang dekat mata air. Jadi di Badar itu ada 4 mata air gitu. Kemudian Khabbab mengatakan, ambil
mata air yang pertama, yang kedua, kemudian ditutup mata air itu. Kemudian yang ketiga, ambil airnya, sisakan sedikit, gitu ya. Kemudian kita berada di mata air yang pertama, gitu. Dan itu yang akan menjadi base camp kita, menjadi tempat kita, gitu. Akhirnya usulan itu diterima oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Nah, persiapan apa saja? Ya, tadi itu melatar belakangi dari perang Badar. Persiapan apa saja? Memang secara persiapan Rasulullah sangat minim, gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina al-kalihun. Mereka sebenarnya ragu, bimbang gitu ya. Ini kita benar-benar perang nih. Kan awalnya kan kita pengen menghadang kafilah Badar, kafilah dagang Abu Sufyan gitu. Bahkan di antara 300 itu mereka hanya membawa 2 kuda gitu. Kemudian 70 unta dan 8 pedang gitu ya. Yang lainnya tombak dan sebagainya. Pedang kan senjata yang paling utama gitu. Jadi benar-benar nggak siap gitu ya. Nggak siap. Jadi mereka ada yang ragu. Bener nih kita perang nih gitu ya. Atau bagaimana gitu ya. Tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, mereka harus ikut gitu ya. Mereka harus ikut. Wa idya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum gitu ya. Jadi niat awalnya adalah untuk menghadang kafilah dakwah, ternyata mereka bukan mengambil harta tapi perang ya gitu ya. Tadinya mau ngambil harta tapi ini malah mau mati, kan berat bagi sahabat pada saat itu gitu ya, berat, sangat berat ya. Tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka harus mengikuti dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi itu persiapan sangat minim gitu ya. Nah, kemudian di akhir sebelum keesokan harinya berperang, malam harinya Rasulullah SAW ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sangat benar-benar, yang sangat sungguh gitu ya. Sampai Abu Bakar menggambarkan bahwasanya rida atau sorban yang dipakai oleh Rasulullah berkali-kali jatuh gitu ya. Saking doanya sangat khusyuk kepada Allah gitu ya. Dan juga di malam itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin dengan menurunkan hujan, yang hujannya tidak hujan yang deras ya, tapi hujan yang rintik-rintik ya. Yang dengan hujan rintik-rintik itu di sini disebutkan bahwasanya hujan yang rintik-rintik itu fungsinya untuk apa? Untuk litatma'inna qulubuhum, agar hati pasukan kaum muslimin itu tenang gitu ya. Kan bimbang, kemudian ragu, kemudian bener gak gini ya. Akhirnya dengan ada hujan itu ditenangkan gitu ya. Kemudian liyutahhirakum bih, untuk membersihkan mereka. Jadi di malam-malam itu kan mereka setelah tenang kemudian bisa tidur, dan setelah tidur itu kebanyakan dari mereka dalam kondisi junub gitu ya. Jadi saking tenangnya. Jadi kalau tidur dalam kondisi perang ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidur dalam kondisi belajar, nah ini masalah gitu ya. Gitu. Kemudian juga wa yuzhiba ankum rijsa syaitan, untuk mengusir bisikan-bisikan syaitan gitu ya. Dan yang keempat waliyar bitu ala qulubikum, untuk mengikat hati kaum muslimin, kekuatan soft kaum muslimin gitu ya. Nah ini, apakah sampai di situ? Tidak. Pertolongan Allah ketika esoknya sudah hari perang di antara mereka ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ribuan para malaikat ya, untuk menolong pasukan kaum muslimin gitu ya. Dan sebelum terjadi perangan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berpendapat engkau jangan ikut berperang, tapi tetap berada di kemah ya, di belakang pasukan ada kemah gitu ya, engkau tinggal di situ saja. Berarti Rasulullah tidak ikut, Ustaz ya? Tidak. Rasulullah tidak ikut keluar dari. Tidak. Jadi Rasulullah itu di setiap peperangan pasti orang yang paling dekat dengan musuh, orang paling depan, kecuali perang Badar. Tapi perang-perang setelah itu Rasul paling depan, paling dekat dengan musuh gitu ya. Itu panglima. Kecuali perang Badar. Kenapa? Karena itu tadi. Ini kan logika ini ya.
logika manusia gitu ya. Persiapan kurang, kemudian persenjataan juga minim, Pasukan minim juga. pasukan kalah juga, sedikit juga kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy gitu. Jadi secara hitung-hitungan manusia ini kalah nih gitu ya. Jadi mereka ingin melindungi Rasulullah. Kalau nanti ketika peperangan itu kaum muslimin terdesak, Rasulullah bisa diselamatkan, lari ke Madinah gitu ya. Jadi itu. Nah, udah akhirnya Rasulullah ikut pendapat dari para sahabat. Jadi Rasulullah tetap di kemah, bukan di kemah sih, walaupun di kemah tetap memantau kondisi gitu ya, teman-teman, kondisi. Nah, itu persiapan-persiapan sebelum perang. Maka mulailah peperangan di hari-hari itu ya. Kemudian kata Rasulullah, tetaplah kalian bertahan, jangan maju duluan, tetap bertahan gitu ya. Kalau kaum kafir Quraisy maju, maka hunuskanlah busur-busur kalian, panah-panah kalian gitu ya. Dan salah satu faedah dari hujan itu adalah tanah yang berada di daerah atau pasir gitu, padang pasir yang berada di daerah kaum muslimin itu menjadi padat gitu ya. Jadi ketika jalan, ketika lari itu cepat gitu ya. Berbeda dengan kaum kafir Quraisy. Di daerah kafir Quraisy gitu ya, itu juga hujan, tapi hujannya sangat lebat gitu ya, yang menyebabkan tanah becek. Jadi ketika lari, jalan juga lambat, terganggu seperti itu ya. Nah, itu salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya terjadilah peperangan, tapi sebelum peperangan Rasulullah menyampaikan wasiat. Wasiatnya apa? Ketika tolong jangan membunuh si fulan. Siapa yang diwasiatkan? Yang pertama, kalau bertemu dengan Al-Abbas. Abbas itu paman Rasulullah ya. Dan pada saat itu dia masih berada di golongan orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Itu kalau kalian membunuh, kata Rasul, kalau kalian bertemu dengan Al-Abbas, tolong jangan dibunuh, biarin aja. Jadi ada beberapa orang yang dekat dengan Rasulullah gitu ya, tapi masih yang kerabat Rasulullah tapi masih berada di Islam gitu ya. Belum masuk Islam, berada di pasukan kafir Quraisy. Kata Rasulullah jangan dibunuh gitu ya, biarin aja. Nah, terjadilah peperangan. Nah, ini ketika peperangan ya, sebelum terjadi peperangan itu biasanya ada perang tanding ya antara beberapa orang. Jadi sebelum terjadi perang ada perang tanding. Nah, dari kafir Quraisy majulah 3 orang. Yang pertama Utbah bin Rabi'ah, yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, yang ketiga Al-Walid bin Utbah gitu ya. Jadi adik kakak dan anaknya Utbah ini gitu ya. Anak, bapak, paman, satu keluarga tuh. Dan mereka termasuk pembesar kafir Quraisy gitu ya. Kemudian datanglah dari pasukan kaum muslimin 3 orang ya, ingin maju berhadapan dengan mereka. Nah, tiga orang ini orang Ansor, orang Madinah. Kata Utbah ya, kamu siapa? Saya ini. Kamu bukan dari golongan, bukan dari keluargaku, dari keluarga kami gitu ya, dari suku kami. Kami ingin berhadapan dengan suku kami gitu. Artinya dari orang Mekah juga. Artinya mereka nggak mau berhadapan dengan orang Ansor tapi dengan Muhajirin. Nah, akhirnya Rasulullah menyuruh 3 orang. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, itu dari keluarga Rasulullah juga gitu ya, sepupu ya. Kemudian Hamzah ini paman Rasulullah juga. Dan yang ketiga nanti cobain lagi ya. Jadi 3 orang. Nah, ini dari keluarga Rasulullah, dari suku mereka juga gitu. Akhirnya maju bertanding, dan Hamzah bertemu dengan Utbah gitu ya, karena sama-sama udah tua gitu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Syaibah yang agak muda. Kemudian yang terakhir tadi itu Al-Walid dengan yang satu lagi dari kaum muslimin. Nah, terjadi perang tanding, dan alhamdulillah qadarullah kaum muslimin 3 orang yang ditulis Rasulullah menang gitu ya, berhasil membunuh lawan-lawannya. Kemudian terjadilah peperangan di antara mereka gitu ya. Dan
Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini juga dalam surah Al-Anfal mengatakan wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kemenangan ya kepada kaum muslimin gitu ya. Dan dengan bala bantuan malaikat gitu ya. Walaupun para ahli tafsir mengatakan apakah benar-benar malaikat ikut perang atau hanya ini aja. Jadi Rasul mengabarkan bahwasanya malaikat akan ikut berperang itu hanya ingin membuat tenang, menenangkan, menyemangati kaum muslimin. Tenang aja walaupun jumlahnya sedikit, 300, tapi ada malaikat yang bantu gitu ya. Jadi kan mereka tenang gitu ya. Tapi yang paling benar kata para ahli tafsir, jadi para malaikat ikut perang langsung gitu. turun ke langsung medan turun perang berarti. Iya. Dari mana taunya? Dari sini, dari Al-Qur'an gitu ya. Fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kullabanan. Jadi setelah perang itu kan dari orang-orang kafir Quraisy ada 70 yang mati. Ya, 70 yang menjadi tawanan. Nah, ketika melihat ternyata ada di antara mereka yang terpotong leher dan tangannya. Gitu ya. Nah, kalau ada yang terpotong lehernya dan tangannya berarti itu yang melakukan adalah malaikat. Gitu. Karena malaikat itu tandanya. Singkat cerita, peperangan terjadi, kemudian akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang meninggal dari orang-orang kafir Quraisy ada 70, yang menjadi tawanan 70 orang juga gitu ya. Dan di antara 70 ini kebanyakan adalah pembesar gitu, pembesar dari orang-orang kafir Quraisy, termasuk pemimpin mereka yaitu Abu Jahal. Oh, ya. Abu Jahal itu ikut kena jadi tawanan begitu. Enggak, dia sudah mati. Oh, sudah mati. Sudah meninggal. Sudah mati gitu ya. Dia Abu Jahal sudah mati gitu ya. Adapun yang menjadi tawanan yang termasuk pembesar adalah Umayyah bin Khalaf gitu ya. Ya. Dan yang menarik sebenarnya Umayyah bin Khalaf ini tadinya tidak mau ikut bersama pasukan Abu Jahal gitu ya. Tapi kemudian diprovokasi oleh Abu Jahal supaya ikut gitu. Kenapa nggak mau ikut? Karena sebelumnya ada kisah ya. Jadi ada orang Madinah umroh gitu ya, tawaf. Nah, kemudian orang ini istilahnya berselisih dengan Abu Jahal. Kemudian ditengahi oleh Umayyah bin Khalaf gitu ya. Kemudian kata orang kaum muslimin dari Madinah, orang Madinah ini mengabarkan bahwasanya Rasulullah akan membunuh kamu, maksudnya Umayyah bin Khalaf ini gitu. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan sesungguhnya Rasulullah tidak pernah bohong. Nah, ini kan luar biasa gitu. Ini orang kafir Quraisy walaupun dia tidak masuk ke Islam tapi terpercaya dengan Rasulullah, dengan kepribadian Rasulullah. Rasulullah nggak pernah bohong gitu. Dia selalu jujur gitu ya. Dan dia bilang sama istrinya Umayyah bin Khalaf itu bahwasanya tadi ada orang Madinah ngabarin bahwasanya saya akan dibunuh oleh Rasulullah gitu ya. Wah, kata istri juga bener itu pasti gitu ya. Nah, di perang Badar ini kan sebelum berangkat Umayyah nggak mau gitu ya. Tapi kemudian diprovokasi oleh Abu Jahal. Abu Jahal bawa buhur itu kayu yang dibakar kemudian nanti asapnya wangi gitu ya. Kata Abu Jahal, nih kamu pakai buhur ini ya gitu ya. Dan buhur ini biasanya dipakai untuk perempuan. Buhur kan banyak jenisnya. Buhur ini dipakai untuk perempuan. Akhirnya ngatain gitu ya. Jadi Abu Jahal ingin menghina, ngejek gitu ya Umayyah. Umayyah kamu seperti perempuan nih, nggak mau ikut perang kan? Perempuan nggak ikut perang gitu ya. Akhirnya dia ikut gitu ya. Nah, kemudian selesai peperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian di akhir Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang gitu ya. Kemudian rampasan perang apa saja, bukan hanya harta tapi orang-orang tawanan juga termasuk harta rampasan perang gitu ya. Dan memang ketika dikumpulkan harta rampasan perang ada terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Dan ini kemudian menjadi inti dari surat Al-Anfal ini gitu ya. Jadi di antara mereka ada yang bertanya tentang mana bagian saya harta rampasan perang ini gitu ya.
Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan bahwasanya harta rampasan perang ini di awal milik Allah dan Rasulnya, gitu ya. Baru di ayat 41 nanti ada pembagiannya 1/5 untuk Rasulullah dan untuk Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, dan 4/5-nya untuk kaum muslimin dibagikan rata gitu ya. Nah, dan juga orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin, para sahabat bermusyawarah, ini kira-kira ingin diapain tawanan perang ini? Kata Abu Bakar, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah kerabat-kerabat kita. Ya, kalau mereka ingin menebus silakan tebus saja gitu ya. Kalau mereka tidak bisa nembus, maka mereka harus mengajari anak-anak kaum muslimin gitu ya. Kata Umar, tidak ya Rasulullah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar ya. Saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Pendapat saya adalah panggil kerabat-kerabat mereka. Kalau saya punya kerabat, saya ambil. Abu Bakar punya kerabat, silakan ambil gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Kemudian penggal satu persatu oleh kita. Agar apa? Ini membuktikan bahwasanya tidak ada kecintaan ya, wala gitu ya. Jadi wala kita bukan kepada orang kafir Quraisy, wala kita adalah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dipenggal semuanya. Tapi akhirnya Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar. Dan itu singkat cerita dari perang Badar ini. Pelajarannya yang terakhir adalah ada 2 pelajaran saja yang kita bisa ambil. Yang pertama, kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka akan ada terjadi hal-hal besar di dalam diri kita gitu ya. Jadi ini kesempatan buat kita para santri semuanya yang masih memiliki masa depan yang panjang ya, dan ingin sukses, maka manfaatkan Ramadan gitu ya. Manfaatkan Ramadan, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ketika kita punya rencana ya, maka kita harus yakin walaupun rencana kita tidak terrealisasi, tidak terwujud, tapi di sana ada rencana Allah Subhanahu wa taala, dan rencana Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik ya, itulah yang terbaik ya. Artinya di dalam kehidupan kita para santri misalnya memiliki keinginan ya, keinginan apa saja gitu ya, tapi mungkin ada yang tidak tercapai, jangan berkecil hati gitu. Jangan berkecil hati. Yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat kita, pilih buat kita, itulah yang terbaik bagi kita gitu ya. Sebagaimana juga pelajaran dari perang Badar ini, awalnya mereka ingin mengambil harta mereka sendiri, tapi Allah memilih mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata itulah yang terbaik gitu ya, bagi mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan Ramadan memberikan pelajaran-pelajaran. Ramadan adalah madrasah buat kita sebagai kaum muslimin, buat kita sebagai santri, buat kita sebagai guru-guru, buat kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ustaz Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik kajian Ramadan pada sore hari ini bersama Al-Ustadz Haji Taufikur Rahman LCMA tentang satu kisah yang luar biasa, yaitu kisah perang Badar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya, sahabat iman dimanapun Anda berada, santri yang selalu cerdas dan ayah dan bunda. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.